Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Itulah adalah nas renungan kita di pagi hari. Persekutuan rayon Epata yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sebagai umat Tuhan kita wajib memberitakan kepada seluruh dunia, bangsa dan bersaksi tentang bagaimana Yesus Kristus itu lahir ke dunia, hidup bersama-sama dengan manusia pada saat itu, dan bagaimana Yesus menderita di dalam penangkapan dan Yesus juga menderita di dalam penyaliban. Tetapi Yesus mempunyai kuasa dari Allah Bapa sehingga dia harus bangkit dari antara orang mati. Yesus harus mengalahkan maut itu. Kalau Yesus tidak mengalahkan maut itu, berarti Bapak, Ibu, dan saya tidak akan dibangkitkan pada hari yang kedua. Dan kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan yang besar untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan bagi Bapak Ibu yang percaya kepada Dia. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di satu sisi seluruh umat manusia, siapapun dia, ada tugas yang sangat penting bagi kita semua yang kita harus jalani tugas ini, siapapun dia. Itu yang terangkat dalam ayat yang ke-24, ayat 42 ini. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan ke seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini adalah satu amanat yang penting bagi semua orang-orang percaya di bawah kolong langit ini. Ya dulu Bapak ini tidak tahu apa, Bapak tidak pernah belajar, tidak sekolah seperti guru jemaat, pendeta dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan tugas ini untuk Bapak harus melaksanakan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada Bapak mulai laksanakan itu di Ebenezer Warari. Bapak tidak tahu itu apa tugas majelis. Bapak jarang membaca firman Tuhan. Bapak hanya berpikir itu dunia saja. Bagaimana makan dan minum. Tapi ketika Tuhan memanggil Bapak untuk bertobat, di situ Bapak sadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Jangan kita sia-sia hidup ini, karena hidup ini sangat berarti bagi siapapun dia. Bapak dapat kita yang bisa memberitakan Injil, dia dapat melayani dengan kebenaran firman. Tapi yang tidak bisa memberitakan Injil, dia dapat melayani dengan kasih dan lain-lain, kebaikan. Persekutuan rayon yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Memang untuk mencapai sesuatu keberhasilan kita harus berusaha. Injil, kalau kita mau renungkan bacaan ini, Injil awalnya di Yerusalem. Tapi dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja pada saat itu, menguasai seluruh kehidupan ke-12 rasul. Sehingga Injil itu bekerja. Kalau kita lihat bagaimana Injil saya mula-mula di Yerusalem itu, Yesus Kristus ditantang oleh bangsanya sendiri.
Yesus ini ditantang oleh keluarganya sendiri. Tapi Injil adalah kekuatan Allah yang tidak dapat dibendung oleh siapapun. Dan Injil ada sampai di dalam jemaat Elim Pom 2. Injil ada di Mansinam. Tapi Karepo dan Habubor berusaha bagaimana? Injil itu ada di dalam jemaat Elim Pom 2. Itu luar biasa. Mereka tidak pakai kapal. Mereka tidak pakai pramotor. Tapi mereka menggunakan perahu dayung. Mereka membawa Injil. Pada saat itu masih ada perang suku di sana sini. Tapi kuasa Allah, kuasa Yesus dan kuasa Roh Kudus sangat luar biasa. Mereka pergi dan mereka kembali dengan berkat. Jadi Injil ini tidak sembarangan cerita. Tapi Injil adalah suara Allah ini sendiri. Ya, Injil ini suara Allah. Yang tadi Bapak baca ini adalah suara Allah. Bukan suara Hermon Yowati atau Tete Kaca, bukan. Suara Allah ya Bapak, kita semua dengar. Bapak juga dengar, Bapak baca dan Bapak dengar. Bahwa tugas yang Tuhan kasih buat kita untuk menggembalakan domba-domba. Untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi mari kita lihat bagian ini, siapapun dia. Ya mungkin Bapak turun nanti, karena mantu nanti, cucu mantu ini besar-besar, dia mungkin diangkat jadi majelis di kota. Bapak turun nanti, mungkin ada lagi Tuhan pakai orang yang menggantikan Bapak, ini orang ini kita pakai dia untuk melayani. Sampai Tuhan datang. Bapak Salon sampaikan, gereja ini bukan Bapak yang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bapaknya Allah. Kita ini hanya Allah. Tapi sebagai kepala gereja di dalam dasar iman orang percaya di dalam jemaat Elim Pom 2 adalah Yesus Kristus itu sendiri yang kepala gereja. Bukan pendeta, bukan majelis, bukan sama Yesus Kristus. Hanya Bapak kita orang ini hanya dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Jadi mari kita lihat bagian ini. Karena bagian ini sangat penting, siapapun dia harus mempersiapkan diri untuk menguatkan iman dan keyakinan kita kepada Yesus. Hanya kepada dia. Dia yang dimaksud dengan dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus itu sendiri. Dan pada akhirnya, dia akan menghakimi Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak ini jalan benar, Bapak akan terima berkat mahkota kehidupan. Tapi kalau saya jadi majelis tapi saya jalan tidak benar, tetap mahkota kehidupan dialihkan kepada orang lain. Jadi kita teman-teman majelis itu mahkota ini saya punya. Tidak, oh tidak. Mahkota ini diberikan kepada siapapun dia. Walaupun pendeta, kalau pendeta dia macam-macam, dia tidak akan dapat mahkota itu. Walau dia pakai toga, dia tidak akan dapat mahkota. Karena orang yang mendapat mahkota yang tidak pernah layu, itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Teman-teman majelis yang lama-lama dia bilang ada mahkota dia sudah dapat. Tidak. Orang yang menerima mahkota kehidupan yang kekal itu bersama-sama dengan Kristus itu orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, kehendak Bapa di surga apa? Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu saja. Hukum yang utama itu Tuhan bilang, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sudah melakukan ini maka semua itu milik kita bersama. Kita adalah milik Kristus. Bapak selalu ingatkan kita di dalam persekutuan, keluarga, ibadah dan ini bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan sehingga kita merasakan damai sejahtera selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Baik keluarga yang kami layani maupun persekutuan yang ada di pagi hari ini. Tuhan memberkati dengan kebenaran firman. Amin.